Ya pemirsa, kebakaran kerap kali melanda ibu kota Jakarta seperti yang terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Bahkan kebakaran di Jakarta terjadi berturut-turut sejak awal tahun baru. Ya lalu kenapa kebakaran sering terjadi di ibu kota? Dan untuk mengetahuinya telah ada rekan kami Lydia Simangunsong bersama kasih publikasi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Saifullah. Silakan rekan Lydia. Ya, Reva, Vandana dan juga pemirsa berbicara mengenai insiden kebakaran pemukiman di Jakarta, utamanya yang kerap kali terjadi di pemukiman padat penduduk seperti yang baru terjadi seperti yang baru terjadi kemarin di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Dan ini tentunya insiden bencana kebakaran tentunya tidak lepas dari peran serta petugas pemadam kebakaran yang melakukan aksi tanggap bencana kebakaran. Lantas bagaimana ini petugas pemadam kebakaran melakukan aksi tanggap bencana kebakaran dan juga mengapa ini insiden kebakaran ini kerap kali terjadi di lokasi pemukiman padat penduduk. Dan untuk mengetahui itu semua, saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, ini kita ketahui kemarin baru aja terjadi insiden kebakaran di wilayah Tambora ini, Pak. Ini kita mengingat bahwa ini daerah padat penduduk ini, Pak. Terus mengapa ini, Pak, kebakaran ini kerap kali terjadi di lokasi padat penduduk dan juga ini penyebabnya apa sih, Pak? Ya, kembali bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Semakin padatnya suatu daerah, semakin padatnya penduduk, itu akan semakin tinggi tingkat resiko bahaya kebakarannya. Seperti kita alami kemarin ya, pada pukul 14 ya, pada pukul 4 sore itu terjadi kebakaran di daerah Tambora, di RW 4 itu. Nah ini kenapa sih kerap terjadi kebakaran di tempat padat hunian seperti itu? Karena di sana bangunan-bangunan yang begitu padat, kemudian banyaknya bahan yang kemudian terjadi kebakaran, kemudian juga penggunaan instalasi listrik yang kurang standar ya, dan lain sebagainya, sehingga itu mengakibatkan bisa terjadinya penyalaan atau terjadinya kebakaran seperti itu. Nah, tentunya dibandingkan dengan daerah yang sudah tertata, otomatis di daerah seperti itu tingkat rawan kebakarannya sudah tidak lagi seperti itu. Ini Pak, presentasinya terjadi insiden kebakaran dalam mungkin 3 tahun terakhir ini seperti apa, Pak? Ya, dibandingkan dengan periode tahun 2017 yang lalu, bahwa kebakaran terjadi di tahun 2018 memang terjadi peningkatan. 2018 ini yang kemarin kita telah lalu itu, kejadian kebakaran banyak juga terjadi di bukan perumahan. Selain perumahan itu ada juga banyak kasus kebakaran yang menimpa yang terbakar sampah, kemudian juga listrik yang di luar gedung seperti itu ya, atau di luar, kemudian juga mobil dan sebagainya itu. Sehingga totalnya kurang lebih ya 1.700-an terjadi kebakaran. Dibandingkan tahun 2017 kurang lebih 1.400-an seperti itu. Kejadian yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat kemarin ini, Pak, ini kan tentu mengingat bahwa lokasi TKP ini kan adalah sempit. Lantas bagaimana ini Pak upaya dilakukan oleh petugas untuk bisa segera melakukan aksi tanggap bencana kebakaran ini, dan juga mengingat untuk mencegah kemudian semakin banyaknya korban seperti itu, seperti apa, Pak? Iya, usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelapan Polres Jakarta tentunya untuk penanganan kebakaran di daerah padat hunian seperti itu ya. Tentunya adalah yang pertama dilakukan upaya pencegahan. Pencegahannya adalah hal yang kita lakukan dalam melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di daerah seperti itu, di daerah padat hunian seperti itu. Nah, seperti di Tambora pun sebenarnya sudah dari total hampir 94 RW itu sudah 92 RW sudah tersosialisasi. Ya, artinya sudah mencapai 99% ya sudah tersosialisasi. Dan bahkan juga di Tambora itu sudah diberikan beberapa peralatan seperti APAR, ya, kemudian juga alat APAP, ada fire blanket dan sebagainya itu. Nah, ini pun selain yang dilakukan sosialisasi oleh pihak pemadam kebakaran, bahkan kita adanya bantuan dari CSR dan dari Jarum Foundation sama melakukan upaya sosialisasi yang dilakukan terfokus di daerah Tambora. Dulu tahun 2012 itu cenderung ada istilah di Tambora itu arisan kebakaran, ya. Hampir setiap minggu, setiap bulan terjadi kebakaran. Namun alhamdulillah sekarang ya frekuensi kebakaran terjadi di Tambora itu ya sudah semakin menurun seperti itu ya. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan oleh kita, kemudian juga tentunya kami punya, atau Dinas Pemadam Kebakaran punya program namanya untuk pembuatan hidran mandiri. Karena kembali bahwa sulitnya akses masuk ke daerah-daerah padat hunian seperti itu ya, akses jalan dan sebagainya itu, sehingga perlu bagaimana upaya pemadaman lebih cepat.
Nah, ke depan kita akan membangun sarana yaitu namanya hidran mandiri. Jadi hidran terpasang masuk ke daerah perkampungan atau daerah padat hunian yang sudah ditembus oleh mobil pemadam kebakaran ya, dengan sumber airnya sistem hidrannya itu terhubung ke sumber air seperti itu. Nah, itu memang konsep ini baru diterapkan di tahun ini. Di tahun 2018 ini kita telah membangun di masing-masing kota itu satu titik hidran mandiri. Ke depan setiap daerah rawan kebakaran kita akan pasang itu. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya Pak Saifullah. Ya, Fadana dan juga Reva, tadi itu informasi dapat kami sampaikan langsung mengenai pencegahan insiden kebakaran utama yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Kita kembali ke Anda, Fadana dan juga Reva di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.